Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat sore pemirsa, pemerintah secara resmi memutuskan mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran COVID-19. PPKM Darurat dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan Marshalina Gita langsung dari Istana Negara. Gita, bagaimana skema dari PPKM Darurat? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Koordinator dari PPKM Darurat Jawa Bali menyampaikan ada 48 kabupaten kota dengan nilai asesmen 4 dan 74 kabupaten kota dengan nilai asesmen 3. Sehingga total ada 122 kabupaten kota di Jawa dan Bali yang akan diberlakukan PPKM Darurat per 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Untuk nilai asesmen sendiri ditentukan berdasarkan dari tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut dan juga tingkat penambahan kasus COVID harian di wilayah tersebut. Untuk level 3 dan level 4 ini mengartikan bahwa di wilayah tersebut untuk penambahan kasus COVID harian yang mencapai lebih dari 10.000 kasus. Dengan adanya PPKM Darurat ini tentu ada pembatasan di beberapa sektor dan juga kegiatan. Untuk sektor non-esensial diberlakukan work from home 100%, sedangkan untuk sektor esensial ini diberlakukan work from home 50% dan work from office 50% dengan mentaati protokol kesehatan yang ketat. Untuk sektor non-esensial sendiri ini merupakan perkantoran bergerak di bidang pasar modal, perbankan, keuangan, teknologi informasi, komunikasi maupun juga perhotelan non-karantina COVID-19. Sedangkan untuk sektor kritikal ini diperbolehkan untuk work from office 100% full. Sektor-sektor kritikal itu merupakan baik itu dari bidang logistik, kesehatan, keamanan, sehingga ini diperbolehkan untuk 100%. Sedangkan untuk belajar mengajar ini hanya diperbolehkan daring, tidak ada pembelajaran tatap muka untuk tempat peribadatan baik itu masjid, musola, gereja, vihara, kelenteng pura ini pun juga ditutup sementara. Sedangkan untuk apotek maupun juga toko obat ini dapat beroperasi selama 24 jam penuh. Sedangkan untuk pusat perbelanjaan baik itu mal maupun pusat perdagangan ini ditutup sementara. Sedangkan untuk pasar tradisional ataupun juga toko-toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari ini dapat beroperasi hingga pukul 20 waktu setempat, namun dengan kapasitas pengunjung hanya 50% saja. Kemudian juga dari yang kami catat untuk fasilitas umum, baik itu area publik maupun juga kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial, ini juga ditiadakan selama PPKM Darurat 3 hingga 20 Juli 2021. Sedangkan untuk resepsi pernikahan ini juga masih dapat dilangsungkan, namun hanya 30 orang atau 30 tamu saja yang dapat menghadiri resepsi pernikahan tersebut. Sedangkan untuk pelaku perjalanan yang akan menggunakan moda transportasi pesawat maupun bus ini juga harus menunjukkan surat vaksinasi, minimal vaksinasi tahap pertama, kemudian juga harus menunjukkan PCR H-2, sedangkan juga harus menunjukkan antigen H-1 ataupun juga genos di tempat-tempat transportasi umum jika para pelaku perjalanan ini akan melakukan perjalanannya. Dan disampaikan juga tentunya masker ini harus tetap digunakan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya yang diberlakukan PPKM Darurat saja, namun juga wilayah-wilayah yang tidak diberlakukan PPKM Darurat. Dan untuk wilayah-wilayah yang tidak diberlakukan PPKM Darurat di luar Jawa Bali ataupun di luar dari 122 kabupaten kota, ini harus tetap mengikuti PPKM Mikro di wilayahnya dan harus bisa memaksimalkan posko-posko yang ada. Zakia. Ya, Gita, kemudian untuk kepala daerah yang mengabaikan PPKM Darurat, apa sanksinya? Ya, tadi disampaikan juga oleh Luhut Binsar Panjaitan maupun juga Mendagri Tito Karnavian yang menyebutkan bahwa seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di seluruh daerah
khususnya yang wilayahnya ini akan diberlakukan PPKM darurat, harus bisa mematuhi PPKM darurat tersebut, harus dapat dievaluasi dan juga mengontrol bagaimana jalannya PPKM darurat. Jika ternyata di wilayah yang sudah ditetapkan ini tidak memberlakukan PPKM darurat, maka akan diberlakukan sanksi administrasi tertulis 2 kali, namun ternyata jika masih tetap mengabaikan, maka akan diberhentikan sementara. Sehingga dari gubernur ataupun juga seluruh kepala daerah yang wilayahnya ini ditetapkan untuk PPKM darurat harus dapat berkoordinasi dan juga bersinergi dengan TNI, Polri, dan juga pusat untuk memastikan bahwa PPKM darurat yang berjalan di wilayahnya ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya harus dapat menekan laju angka COVID-19 di wilayah tersebut. Kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini yang sangat penting saya kira untuk diketahui. Dalam hal gubernur, saya ulangi, dalam hal gubernur, bupati, wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat dan ketentuan poin 2 di atas dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis 2 kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini pengaturan detail akan dikeluarkan melalui instruksi. Ya, selain itu yang paling penting juga selama PPKM darurat yang berlaku di 122 kabupaten kota, pemerintah sudah menetapkan bahwa akan menyalurkan bantuan sosial selama PPKM darurat ini berlaku dari tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli 2021. Dan dalam pelaksanaan PPKM darurat ini juga akan terus dievaluasi selama 2 minggu ke depan apakah kemudian ini benar-benar dapat menekan angka laju COVID-19, namun jika ternyata dalam evaluasinya masih belum, maka akan diperpanjang PPKM darurat di wilayah tersebut. Zakia. Baik, Marcelina Gita, terima kasih atas laporan Anda.